Why do I keep on chasing storm shadows, looking for you? Good morning, good evening, good afternoon, good night, good evening, after night everyone. Hello, my name is Gemilang Zefri, and in this occasion, aku bakal ngejelasin ke kalian yaitu tentang single board atau SBC. Jadi, pertama-tama, SBC itu sebenarnya apa sih? Jadi, pengertian dari single board computer atau SBC itu adalah sebuah komponen yang dibangun pada sebuah papan sirkuit dengan mikroprosesor, memori, slot input-output, dan fitur lain yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebagai sebuah komputer. SBC termasuk platform pengembangan sistem, yaitu seperti sistem pendidikan atau sistem embed. Nah, jadi SBC itu memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, memiliki papan tunggal. Yang kedua, ukurannya itu kebanyakan dari SBC itu bakalan kecil. Dan juga yang ketiga, konsumsi dayanya itu rendah. Karena ya sudah jelas ukurannya itu kecil, berarti ya komputernya itu bakalan konsumsi dayanya itu rendah. Yang keempat, yaitu bakalan ada import seperti input output tadi, dan juga antar mukanya. Yang kelima, yaitu sistem operasi. Yang keenam, itu adalah dukungan komunitasnya. Nah, jadi di SBC ini ada beberapa ya jenis-jenisnya lah ya. Ini sebenarnya karena terlalu banyak, ada 10 jenis yang udah dijelaskan di buku paket, bukan dijelaskan sih, lebih ke disebutkan dan juga dijelaskan sedikit lah di buku paket. Di sini saya hanya akan mengambil kayak 3 buah, yaitu Raspberry Pi, Banana Pi, and also Orange Pi. Kenapa? Karena mereka buah. Namanya lucu, jadi so that's why I choose that one. Oke, kita akan masuk ke yang pertama, yaitu Raspberry Pi. Jadi, Raspberry Pi ini merupakan salah satu merek SBC paling populer yang dikembangkan oleh Raspberry Pi Foundation di Inggris. Memiliki ukuran kecil dan sudah lengkap dengan CPU, RAM, port input-output, serta media penyimpanan yang umumnya menggunakan micro SD card. Beberapa versi juga dilengkapi dengan koneksi jaringan seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan juga port Ethernet. Nah, fungsi-fungsi dari Raspberry Pi itu ada 5 yang sudah saya letakkan di sini. Yang pertama yaitu komputer mini yang murah. Yang kedua yaitu untuk media belajar. Yang ketiga IoT, Internet of Things, dan proyek DIY. Yang keempat yaitu server mini. Yang kelima itu multimedia. Yang di sana itu adalah gambar Raspberry Pi-nya. Oke, kita akan lanjut ke yang selanjutnya, yaitu Orange Pi. Orange Pi adalah sebuah single board computer yaitu komputer mini yang semua komponennya terpasang pada satu papan sirkuit. Perangkat ini dikembangkan oleh Shenzhen Shunyong. Wait, I gotta switch. Shenzhen Xunlong，深圳云龙。深圳 Junlong. I think it's pronounced Shenzhen Junlong. We're gonna go with Shenzhen Junlong. Shenzhen Junlong software di Tiongkok dan tersedia dalam berbagai model dengan spesifikasi berbeda sesuai kebutuhan. Orange Pi ini dilengkapi dengan CPU berbasis ARM, RAM, port USB, HDMI, Ethernet, slot micro SD, serta GPIO pins. What's the GPIO pins? I'm gonna put that what is GPIO pins is. Dan itu sistem operasi yang dapat dijalankan cukup beragam dari Linux hingga Android. Anjay, Orange Pi is kind of cool, not gonna lie. Oke, fungsi-fungsi dari Orange Pi itu ada 5 juga. Yang pertama yaitu sebagai media belajar. Yang kedua yaitu proyek Internet of Things, mirip kayak tadi lah ya, mirip kayak Raspberry Pi, Internet of Things, multimedia player, jadi bisa mendengarkan lagu, player lah untuk multimedia player untuk menonton dan sebagainya, robotika dan juga otomatis, dan juga sebagai alat untuk penelitian. Selanjutnya kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu Banana Pi. Banana Pi adalah SBC komputer mini yang semua komponennya sudah terpasang pada satu papan sirkuit. Perangkat ini dikembangkan oleh Sinovo IP. Sinovo IP, sebuah perusahaan di Tiongkok
sama seperti apa namanya orange pie tadi ya, dari Tiongkok juga, dan hadir dalam berbagai model seperti Banana Pie M1, M2, M3 hingga BPI M64. Lengkap dengan CPU berbasis ARM, RAM, port USB, HDMI, Ethernet, slot micro SD atau eMMC untuk penyimpanan, serta GPIO pins untuk menghubungkan sensor atau modul tambahan. Beberapa varian juga sudah mendukung koneksi Wi-Fi dan juga Bluetooth. Sistem operasi yang bisa dijalankan cukup beragam, mulai dari Linux, Debian, Ubuntu, Armbian, hingga Android, sehingga pengguna bebas memilih sesuai kebutuhan. Nah, fungsi-fungsi dari Banana Pi ini saya juga ambil 4 kalau untuk Banana Pi. Itu yang pertama, belajar pemrograman dan sistem operasi. Yang kedua, sama seperti yang kedua tadi, proyek Internet of Things. Yang ketiga yaitu server mini, sama juga seperti yang lainnya. 4 yaitu multimedia player, sama seperti Orange Pi tadi. Yang kelima juga robotika dan otomatis dalam penelitian, sama seperti Orange Pi tadi. Dan yang keenam yaitu pengembangan aplikasi. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau misalnya perbedaannya ini nggak terlalu banyak lah ya, soalnya mereka itu sama-sama SBC atau ya single board computer, dan mereka itu adalah kayak komputer mini yang udah jelas lebih murah lah ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan dari ini, dari Raspberry itu dikembangkan oleh Raspberry Pi Foundation, itu dari Inggris. Sementara Orange Pi dan juga Banana Pi itu dari Tiongkok semua. Tapi ya beda-beda itu sih sebenarnya, beda company. Jadi, dan Raspberry Pi yang kedua itu punya komunitas dan dukungan terbesar di dunia. Itu sudah tadi kan Raspberry Pi itu termasuk yang paling terkenal di dunia, paling populer maksudnya. Sudah yang ketiga, spesifikasinya standar tapi sangat stabil untuk Raspberry Pi, dan juga yang terakhir yaitu banyak dipakai untuk pendidikan, hobi, dan juga proyek untuk pemula. Jadi Raspberry ini sepertinya lebih disarankan untuk pemula. Yang kedua itu Orange Pi lebih menawarkan spesifikasi lebih tinggi dengan harga relatif lebih murah. Yang ketiga itu mendukung banyak sistem operasi seperti Linux dan Android, sama seperti Banana Pi juga seperti itu, dan juga sering dipakai untuk IoT, Internet of Things, multimedia, dan juga eksperimen sistem operasi. Yang ketiga yaitu Banana Pi. Di Banana Pi itu dia lebih fokus pada kinerja jaringan dan juga server mini, seperti beberapa model punya port SATA untuk hard disk. Yang ketiga yaitu spesifikasi bervariasi, ada yang high end, dan yang terakhir itu cocok untuk server pribadi, baik industri dan juga penelitian. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya Raspberry ini lebih cocok untuk pemula, dan juga ya untuk hobi, untuk pendidikan. Jadi bukan untuk kayak yang serius-serius, mungkin untuk lebih yang ke pemula. Yang Orange Pi ini adalah kalau misalnya mau spesifikasinya lebih tinggi, tapi ya lumayan murah, itu boleh untuk kayak untuk IoT, eksperimen, dan juga sistem operasi. Tapi kalau Banana Pi ini cocok untuk kalau misalnya ya lebih ke server pribadi, proyek industri. Jadi kayak udah apa sih luas jadinya, kayak penelitian untuk proyek industri dan sebagainya. Nah, so I was thinking like kenapa SBC ini dinamakan dengan nama buah? Dan itu ternyata ya simple sih, karena kalau Raspberry Pi itu pertamanya terinspirasi dari Apple. Ya, tau lah Apple, iPhone dan sebagainya, itu Apple. Dan juga ternyata di kayak industri komputer dan sebagainya, di komputer itu sudah sering sekali menamakan komputer menggunakan nama buah. Kenapa? Karena nama buah itu pokoknya kenapa mereka buah? Karena nama buah itu relatif mudah diingat. Jadi kayak raspberry, orange, dan banana. Dan itu juga easy to remember and also easy to learn. Jadi ya karena itulah mereka menamakan SBC mereka ini, Pi mereka ini, komputer-komputer ini mereka ini menjadi nama buah. Okay, that is all for my explanation about SBC. Itu saja penjelasan saya tentang SBC, single board computer, tentang karakteristiknya, apa itu SBC, dan juga jenis-jenis SBC dari yang Raspberry, Banana, dan juga Orange Pi. I think that's all for me. Thank you, Ibu, for watching this video, and thank you for everyone that is watching this video. I hope you understand maybe some things that I've explained in here, dan aku harap semoga bermanfaat. Terima kasih.